Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hadina ila siratal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa qalbi ya sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bi'ilmin amin. Halaman 173. Kemana lagi? Apabila kita sudah meyakini bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang halus-halus dan yang ada di dalam lagi tersembunyi, maka tugas kita ada dua macam. Artinya kalau kita meyakini Allah Ta'ala maha mengetahui dengan yang tersembunyi, yang pertama tugas kita luzumul ihtiyat atau selalu berhati-hati, melazimkan berhati-hati, terutama urusan masalah hati, berhati-hati tentang hati ya. Karena Allah Ta'ala senantiasa mengetahui maksiat hati. Kalau malaikat tidak tahu maksiat hati, tidak tahu malaikat. Yang tahu banget hanya Allah. Sekecil apapun dosa di hati tidak akan luput dari pengetahuan Allah yang bernama Al-Qadir. Hati-hati banget. Jangan sembarang hati ini buruk sangka, jangan sembarang hati ini macam-macam berpikiran yang kada baik. Ibadah itu bagus ibadahnya. Istilah pembagusnya ibadah di antara kita nih, misalnya di antara orang-orang kita ini paling bagus ibadah misalnya, tapi hati kita rusak, tetap ibadahnya menjadi rusak. Yang kedua mengawasi hati. Hati itu patut diawasi. Jangan-jangan hatiku ini ria, jangan-jangan hatiku ini kada baik, jangan-jangan hatiku ini selama ini banyak gigat, banyak kotornya. Jangan-jangan ibadah selama ini kada membersihkan hatiku. Mengawasi hati ngaran. Biar kita kada baharung, itu kada boleh. Kada baharung. Maka setiap ibadah yang akan dilakukan itu wajib ikhlas. Wajib ikhlas. Amun kita kada baharung di ikhlas, kada mau baik ibadahnya. Ya apapun bagusnya ibadah, amun kada baharung ikhlas kena dulu, yang penting ibadah dulu. Itu untuk pemula, untuk orang mubtadi, orang-orang hanya belajar, istilahnya preman-preman hanya hijrah, marahan kayak gitu. Kada baharung di urusan hati, amun sudah bertahun-tahun dan menuntut ilmu, kada mengawasi hati juga rugi. Adakah dalam hati itu penyakit yang wajib kita obati dari sifat curang misalnya? Dari sifat curang, kada mau kalah anak manang surang tadi menipu, maksudnya khianat, kada amanah, sombong, takabur, ria, takabur, dan sifat tercela lainnya. Ya kada kau diketahui sifat-sifat nangka ini kecuali memang sudah ada kejadiannya. Ketika dipuji, sombong kah kada, tambung kah kada, hanya terasa kita ini sombong kah, ujub kah, atau kada ada masalah ketika dipuji. Karena ketika dihina ulang, sarik kah kada gak, amun sarik berarti sombong. Kita ini dihina orang, tiba-tiba sarik di hati ini terasa. Memang kada montong yang sarik, karena yang menghina ini orang di atas kita, misalnya orang yang jauh dari kita atau atasan kita dihina, terasa sedikit di hati ini, sakit hati ketika dihina. Lalu ada timbul perasaan aku lebih baik aku daripada yang menghina, sombong ngarannya kan.
Hanya timbul ketahuan berarti selama ini aku sombong, wajib diobati berarti. Apabila ada di dalam hati kita itu sifat-sifat seperti itu, maka Allah Ta'ala lebih mengetahui. Dan tugas kita wajib mengobatinya. Kebiasaan kita hanya tahu kewajiban sembahyang, kewajiban sholat yang tahunya, tata cara wudhu yang benar, sembahyang yang benar, yang zuhir aja banyak salah gitu. Tata cara sembahyang yang benar tahu, tapi tata cara supaya khusyuk harus tahu. Ya, sedangkan khusyuk, hudur itu mainan di hati. Tetapi kewajiban membersihkan hati agar sholat kita diterima, kita abaikan. Kewajiban hati agar sholat itu diterima, itu banyak kita lupa. Memperbaiki sholatnya, itu yang diperhatikan. Sibuk belajar fikih, melulu kadang memperhatikan masalah khusyuk tidak khusyuknya, ikhlas kada ikhlasnya, sempurna kada sempurnanya, kada perhatikan. Yang penting zuhirnya sempurna, cukup baik sudah misalnya. Itu kada terperhatikan ngerasa. Berarti kada mengawasi urusan hati. Tidak ada penyakit hati yang tidak ada obatnya. Ria ada obatnya. Jadi seluruh penyakit hati itu ada obatnya beredar. Sebagaimana penyakit zohir. Sombong itu ada obatnya. Dan dengki ada obatnya. Tetapi kelemahan kita hanya memperhatikan penyakit zohir. Asal garing sedikit langsung minum paracetamol. Ancap nih. Ancap minum paracetamol. Karena kamu batuk sedikit langsung minum komik misalnya. Anda terasa sombong sedikit, sakit hati sedikit, amarah diharagu, penyakit-penyakit hati diharagu, dibiarkan. Ngaran zuhir tuh. Sedangkan yang zuhir aja kada terperhatikan rusak lah. Rusak. Baju itu kada sudah dicuci, rusak lah. Baju itu ikat, buruk ulang, bau ulang. Zuhirnya tuh. Apalagi hati ini lebih haram daripada zuhir. Apalagi urusan hati kada sudah perhatikan lagi. Sedikit penyakit di badan kita obati. Seandainya kita obati hati seperti mengobati badan, kita pelihara hati seperti memelihara tubuh, niscaya hati kita jadi bersih dan sehat. Itulah yang wajib dipelihara kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Khabir. Dengan beliau di sini menjelaskan bahwasanya Al-Khabir itu mengetahui Allah Ta'ala tentang penyakit-penyakit hati atau rahasia di dalam hati kita. Allah Ta'ala Al-Khabir. Nah, cara mengobatinya kada ada lain kecuali memakai ilmu tauhid. Kada ada lain ilmu tauhid. Ini kan penyakit-penyakit hati ini itu kan lawanannya tasawuf. Misalnya takabur, lawanannya apa? Lawanan takabur, tawadu. Ya kan? Tawadu. Ria lawanannya ikhlas. Itu kan pelajaran-pelajaran tasawuf tuh. Tapi amal kada mantap di iktikad, kada mantap di tauhidnya, kada mau juga membersihkan, kada tahu bersih juga. Caranya tuh kada tahu. Caranya supaya membersihkan penyakit sombong. Ditanamkan sifat sombong itu dengan tawadu. Caranya kada tahu. Sedangkan la fa'ila illallah kada paham, la qadira illallah kada paham. Tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Tidak ada yang berkehendak kecuali Allah. Tidak ada yang memperbuat kecuali Allah. Berarti ketika ia beribadah, seharusnya kada mungkin ada sifat sombong. Pasti tawadu ya. Karena yang menguasai itu siapa? Allah. Berarti yang patut sombong itu siapa? Allah, bukan aku. Berarti kan sifat sombong. Nah kayak itu. Kayak apa hati ini supaya bisa ikhlas, sedangkan diri ini masih merasa aku ini yang beribadah dengan usaha ikhtiarku, kada mungkin bisa ikhlas. Coba dari awal sebelum beribadah sudah pas di hati bahwasanya kada mungkin aku berkehendak ibadah kecuali Allah yang menghendaki. Kada mungkin aku bisa menggerakkan anggota badan kecuali Allah yang menggerakkan. Tahu duluan. Jadi ketika beribadah, siapa yang menolong ibadah? Allah. Maulah ikhlas, mau kayak itu. Tauhid semuanya kan kembalinya, semua kembali ke tauhid. Coba dah itu ilmu tauhid, pada bakalan bisa membersihkan hati.
Marifat kepada Allah Ta'ala yang selanjutnya mengenal nama Allah Ta'ala Al-Halim. Al-Halim adalah nama Allah Ta'ala yang ke-33. Al-Halim artinya dia Allah Ta'ala yang melihat maksiat orang-orang yang maksiat, dan juga melihat disalahi perintah-perintahnya. Allah Ta'ala juga melihat, ya nah, Halim itu gitu. Ya, melihat orang-orang yang menyalahi perintahnya. Ya, Allah Ta'ala melihat siapa-siapa yang melanggar perintahnya. Kemudian tidak bersegera marah. Artinya lembut Tuhan. Al-Halim ini melihat, Allah Ta'ala melihat maksiat, melihat orang-orang yang kadang hendak mengerjakan ibadah, tapi Allah kadang mau langsung kasar, kadang mau langsung mematihi. Istilahnya putu itu sudah dapat langsung dipicik, kan mati inggarannya tuh. Ada hamba Allah yang maksiat mati sekalian, banyak yang masuk neraka. Nah, dengan al-halimnya Allah Ta'ala itulah Allah kadang mematihi dulu, biarkan Allah dulu, Allah hadang iso. Allah itu ketujuh menghadang, Allah itu ketujuh menghadang hamba-hambanya bertobat. Si hambanya kadang hendak menghadangi, ya salahnya. Menghadangi taufik hidayah menjemput, taufik hidayah menjemput, hendak lagi dijemput taufik hidayah, hendak kita dijemput hidayah. Hah? Malaikat maut benar hidayah paling mantap tuh. Sedang malaikat maut menjemput, buka hendak dijemput malam, hendak dijemput taufik hidayah. Seharusnya kita yang menjemput hidayah itu, bukan hidayah yang datang. Kayaknya urusan hakikat, yang penting syariat dulu. Luku hakikatnya yang datang, artinya luku hakikatnya datang, maksud malaikat maut datang mencabut hanya tahu di hakikat. Nyesal kan? Nyesal. Ada baharong di belajar tauhid, malaikat maut datang mati hanya tahu di tauhid. Marrab buka aja pertanyaan pertama. Pertanyaan apa tuh? Tauhid. Marrab buka tuh tauhid. Siapa Tuhanmu? Tuhanmu yang bersifat wujud, qidam, baqo, enggak hafal, enggak paham menjawab. Masih lumayan lah ketika malaikat maut betapa marrab buka. Ulun belum tuntung, malaikat saya belajar tauhid belum selesai lagi. Oh ada bapak yang mana? Mas lumayan kan daripada udah tahu lagi arah lagi kan. Mbak ini orang ini meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, berapa hari takutnya surganya sudah. Lagi dalam keadaan menuntut. Kemudian Allah tidak bersegera marah dan tidak mendorong dengan maksiat hamba itu untuk bersegera kepada menyiksa. Kadang Allah langsung menyiksa dengan sebab maksiatnya, saking halimnya Tuhan, saking lembutnya. Padahal dia mampu untuk melaksanakan atau menindak, tapi Allah kadang mau langsung. Barangkali maksiat malam tadi aku hadang, ya Allah, subuhnya sembahyang subuh mau tobat, barangkali sekali ada sembahyang subuh juga hadangi pulang zuhur. Allah mengimbah sekitarnya setiap 5 waktu Allah menghadang hamba ini tobat ke kada. Bayangkan orang ini sudah lama maksiat jalan, mabuk pulang, kada mau sembahyang. Satu kali mabuk berapa? Kali terima sembahyang 40. Itu bagi orang yang kadang hendak bertobat 40 lah. Sekali mabuk 40 lah. Minum lagi nya mabuk lagi berapa? 80. Kadang hendak bertobat. Hitung lah tuh berapa puluh lah. Ratusan hari kan. Kada sampai 40 hari bertobat nya. Selesai kada jadi yang 80 atau 120 hari itu hilang. Saking Allah hendak menghadang-hadang. Kenapa Allah Ta'ala bernama Al-Halim? Karena Allah Ta'ala, karena dia itu tidak langsung marah apabila melihat maksiat atau
penentangan yang dilakukan kita dan tidak langsung menindak apabila disalahi perintahnya. Orang ini kadang mengerjakan perintah karena malas, masih lumayan malas udah, daripada orangnya sudah kadang mengerjakan perintah melawan pulang sama apa sembahyang itu menantang tuh. Ini belum, Allah bukan Al-Halim lagi, kita menindaknya dengan Al-Qaharnya Tuhan. Hati-hati dengan Zul Jalalul Ikramnya Tuhan, bisa kasar Tuhan nih. Tapi kalau orang-orang yang malas tadi masih bisa Tuhan negur dengan Al-Halim. Orang yang kuler hendak kayak tapi ya paling masih hati ini masih hendak hati, cuman ada saksaan Allah Ta'ala bagi orang yang maksiat kepadanya. Artinya Allah itu sarik sebenarnya apabila ada hambanya mengerjakan satu maksiat, sudah sarik Tuhan, sudah membuat Allah sarik. Tapi karena Allah bernama Al-Halim, Allah masih meredam amarahnya lagi. Maka laut 3 kali kan sehari, laut 3 kali sehari mengandung Tuhan. Ya Allah, mencapai pang, Allah menenggelamkan orang gila hati kalian. Mengarep banget menuntut ilmu. Jangan 3 kali kan, 3 kali 7 kali kan. Sungai dan gila hati hendak manusia. Ada apa? Minta lawan Tuhan supaya menenggelamkan. Tapi Allah menenggelamkan orang yang mau ujung bersembahyang. Saudara sampan di 3 jari lagi sampai ke laut. Jangan itu kan, jangan ya. Yang malamnya belajarannya. Nah, jadi dapat tuh tam gada. Tapi karena dia Al-Halim, maka dunia bertahan sampai sekarang. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nahl, wala yu'akhidullahu an-nasa bi dzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Jika Allah Ta'ala menindak manusia karena kezaliman mereka, tidak dia benarkan satu orang pun berada di atas bumi ini. Saking Allah sariknya tuh, saking gak ada senangnya Tuhan apabila manusia ini zalim. Tidak ada bahasa yang ringkas yang dapat yang tepat untuk mengungkapkan makna Al-Halim ini. Di dalam Al-Quran ada beberapa kali Allah Ta'ala menyebut namanya Al-Halim. Ini diantaranya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqah yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Artinya ucapan yang baik dan ampunan lebih baik daripada sedekah yang diiringi menyakiti atau kasar. Bagus kita mengucapkan kata-kata yang baik sekalian, atau kita menasihati orang, atau kita beristighfar minta ampun dengan Tuhan, itu lebih baik kalimatnya daripada kita bersedekah tapi mungkin tapi menyakiti orang yang diberi. Nah, mulai julungin bersedekah, nah pengemis sambil ada duit nih, sambil julung ke tanah misalnya Pak, melempar duit ke tanah, itu kan menyakiti hati orang yang minta. Bagus kita berdoa, bagus kita istighfar, bagus kita menasihati orang kalau kita berucap dengan ucapan yang baik. Dan Allah Ta'ala maha kaya, lagi maha alim, maha kaya. Di situ Allah pada bahagia dengan sedekahmu. Maksudnya kau bersedekah tapi ke pasar, Allahu ghaniyun, Allah maha kaya, Allah pada bahagia dengan sedekahmu. Kalau kada bersedekah pun gak ada apa-apanya Tuhan. Nah, gitu. Dan Allah Ta'ala Al-Halim, kadang mau Allah langsung pengaruhnya menyiksa orang yang sedekah dengan kasar tadi. Barangkalinya suatu saat akan ikhlas atau sadar dengan sendirinya. Tadabum bimaka sabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Artinya akan tetapi Allah Ta'ala menyiksa kalian disebabkan perbuatan hati kalian. Berarti kan tahuan kesimpulannya, yang mula Allah tuh sarik banget karena perbuatan hati atau penyakit hati atau dosa-dosa hati.
apa masih maksiat zohir, Allah masih Al-Halim lagi, masih nyaman lagi. Dan Allah Ta'ala maha pengampun lagi, maha Halim, maha lembut. Dengan Al-Halim Allah Ta'ala tidak langsung menindak, tetapi ditundanya. Bahkan malaikat pun tidak diperintahkan untuk mencatat sebelum sampai 3 atau 6 jam. Tahan dulu 3 jam, tahan dulu 6 jam barangkali bertobat. Jika dalam waktu 6 jam itu hamba bertobat, maka dia akan ampuni. Artinya mun bermaksiat nih, terlanjur bermaksiat, jangan lebih dari 6 jam jadi minta ampun. Atau kurangi dari 3 jam langsung minta ampun Tuhan. Atau seketika ingin bermaksiat langsung minta ampun. Atau sampai 6 jam tidak juga bertobat, tidak juga langsung disiksa. Sedangkan kebaikan walaupun hanya ada niat sudah dicatat sebagai satu kebajikan. Kita ada berniat baik, tapi kadang ingat menggawi. Kan banyak niat-niat yang baik, tapi hanya niat kada tegawi. Itu sudah Allah catat. Jangan ditunda lagi, malaikat ini sudah berniat sedikit langsung catat. Nah itulah Allah Ta'ala baiknya. Ada berniat buruk padahal belum tegawi ini, jangan langsung dicatat, biarkan barangkali niatnya langsung berubah. Pas tegawi juga yang keburukan tadi, niatnya kada baik, akhirnya amalkan niatnya kada baik tadi, hadangi Tuhan pulang, mudahan dia bertobat. Sampainya bertobat, baik benar lah. Jika orang memahami makna nama Allah Al-Halim, maka akan bertambah cintanya kepada Allah Ta'ala. Karena ia mengetahui sangat besarnya kasih sayang Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya, sehingga Allah Ta'ala tidak langsung menyiksa kesalahan-kesalahan yang dilakukan hamba. Ini sampai sekarang kita masih hidup, sampai sekarang masih dikehendaki Allah menuntut ilmu. Berarti Allah Ta'ala maha sayang banget lawan kita nih, maha cinta benar lawan kita, ingin menyelamatkan kita. Masih diberi hamba itu kesempatan untuk memperbaiki diri, walaupun kada baik-baik juga masih ada kesempatan. Maka kecintaannya semakin bertambah kepada Allah. Makin rajin beramal, makin bertambah cinta dengan Tuhan. Semakin bertambah cinta, bertambah pula pengabdiannya, tambah rajin beribadah, tambah menjaga hatinya jangan sampai buruk sangka dengan Tuhan. Sedangkan orang-orang yang lemah imannya lagi tidak berakal, dengan mengetahui nama Allah Ta'ala Al-Halim itu, ia bertambah berani kepada Allah. Lemah iman padahalnya tahu Allah Ta'ala maha lembut, tambah berani sama Tuhan. Sesudah kita meyakini bahwa Allah Ta'ala Al-Halim, maka kita wajib berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala Al-Halim ini juga. Umpama ada orang yang menyakiti kita atau mengecewakan kita atau mengganggu kita, sikap kita tidak lepas dari 3 hal. Pertama, kalau kita orang hina, kita akan marah. Namun kita sarik, kita akan marah. Yang jelasnya marahnya di grup, kada sarik, kada di grup, berarti kada orang hina. Sudah buruk 3 kali ya. Ada sarik juga berarti orangnya bukan orang hina. Kada kumamai kada kan di grup. Yang kedua, kalau kita termasuk orang abror, orang yang baik, kita marah dalam hati, sarik ya dalam hati, tapi ditahan marahnya. Apa tuh? Kazamil ghaid. Sarik ya sebenarnya ini cuma kada merespon di grup lah istilahnya, mau orang WA atau kada direspon ya. Hati itu sarik ya sebenarnya. Cuman ngalih ya, harus dijaga juga Bang. Gairnya lokor doa yang dizolim ini kabul, itu yang gair. Sudah berilaan, mbah pengajian berilaan, merasa ada salah berilaan, ada hutang berilaan. Yang ketiga, kalau kita termasuk orang arif, nah orang arif ini harap lagi nih, kita tidak akan membalas apalagi marah. Halim berarti kita tuh. Gelar kita Abdul Halim, langsung bergelar di sisi Tuhan Abdul Halim. Tambahin kita siapa ngarannya misalnya Abdul Halim ujung. Yang ketiga inilah sikap orang-orang yang benar beriman dengan Al-Halim, karena ia menganggap orang yang menganiayanya atau menyakiti itu hanya orang bodoh atau jahil.
Itu maksudnya dengan sengaja, amun kada sengaja ada apa-apa. Kalau dibalas maka akan sama jahilnya. Mau dibalas akhirnya ku kait juga betisnya atau sama bungolnya tuh. Sedangkan Allah Ta'ala terhadap hamba yang maksiat kepadanya dibiarkannya untuk mengakui kesalahan dan memohon ampun. Jadi sebelum orang itu minta ampun lawan kita, ampuni ini sudah dengan kesalahannya. Berarti kalau marah lebih hebat apa? Berarti kalau marah lebih hebat dari Allah Ta'ala. Mau sempat kita disarik, berarti harap kita dari Tuhan. Allah aja kada mau sarik langsung dengan orang yang melanggar perintahnya, yang kada nak menggawi perintahnya, yang maksiat terus hari-hari, kada mau langsung Tuhan sarik. Ya aneh deh, ada orang rajin maksiat, sembahyang kada mau, tapi dengan ulama hormat. Aneh kadang itu tuh, dengan ulama hormat, dengan habaib hormat, contohan. Banyak yang preman-preman luar biasa adabnya dengan ulama. Ada yang hanya belajar ngingking, ada tuan guru ngingking, ada apa-apanya harap guruku lagi ngingking, ada luar baik. Itu fanatik dengan satu orang guru. Bisa kayak itu kebanyakan penyakit para penuntut ilmu. Terlalu cinta dengan satu orang guru, lalu menganggap guru itu lebih mulia daripada guru-guru yang lain, menganggap lebih hebat dari guru-guru yang lain. Lalu ketika ketemu guru-guru yang lain atau ketemu habib manapun, ada baharu aku guru nih, kamu sudah. Aku suah betapa lawan guru khair hari. Jadi di antara keluarga kita nih ada yang maksudnya tuh hendak mengumpati guru yang lain gitu, mengumpati cara pemikiran guru lain. Jadi aku ini kada sependapat. Seharusnya mengumpati bahasa sidin, bahasa guru khair. Tapi di antara keluarga ini jangan masa guru khair terus, kan guru lain ada juga bahasa guru khair lah bagusnya. Lapor ke guru khair, guru khair kak juga kayak apa kak nih pengertian untuk zaman sekarang lah, istilahnya kayak ini. Kadang kita ini dakwah ada yang memperlihatkan, contohnya kayak kita sekarang kan merekam kan, atau live streaming, atau kita macam-macam lah, ada acara-acara kita fotokan, kita videokan. Jadi Jasiden emang guru tuh seikung aja kah? Emang guru tuh seikung aja kah? Artinya umpati guru ini, umpati guru A, umpati juga cara guru B. Kamu hendak umpati juga cara guru C, jangan seikung aja bahasa guru A. Nah kebanyakan orang wahidi fanatik dengan satu orang guru. Guru kami itu kan sudah jamaah ribuan yang benar kayak itu. Aku udah ngaji ke lain, aku gak percaya dengan guru-guru lain. Nah itu bahaya. Itu ujung-ujungnya kada salah guru lagi, muridnya yang salah. Anak 50 tahun ngaji lawan guru itu ada bermanfaat karena ada iktirat meremehkan, mengecilkan, merendahkan guru-guru yang lain. Sedangkan aku jadi guru harus 150 guru gue. 150 kan 200 jadi nembak. 150 harus ada. Ada bapak ayah, ada bapak ayah. 150 guru. Ini hanya seikung guru. Asal iya apa sudah guru topong sudah. Ada guru-guru lain. Nah itu penyakit penuntut ilmu. Kita ngaji aja kemana-mana silahkan, ngaji kemana-mana silahkan, gak ada masalah. Yang penting si guru tadi kadang mengajarkan hukum dunia. Nah, kadang menganjung-anjung kita supaya cinta lawan dunia. Berarti guru yang mengajar tadi baik. Ada kita ngaji ke lain, ujung-ujungnya duit, ujung-ujung hukum dunia, ujung-ujung otak kita diisi dengan duit, harta, perhiasan, bergaya-gaya macam-macam lah. Berarti guru nih dah ada dunia, ada akhirat lagi berarti. Nah, kayak itu. Jadi silahkan Anda mengaji di mana aja nggak apa-apa. Karena kita cari berkahnya. Ada habib-habib yang datang di pembelahan, cari berkahnya. Tapi sambil dilihat-lihat juga. Ada guru kan ada di belakang kita nih. Nah, banyak juga yang tokoh walat lawan perguruan. Habib itu datang. Guru ini kan menyasahi Habib juga nih. Kita ini kan penuntut ilmu, ada guru dia sama.
Guru ini hendak bersalaman Habib juga, kita hendak bersalaman juga. Itu dulu kita puriti lagi gurunya, atau lagi puriti di belakangnya. Nah itu ketulahan loh. Jadi sambil beli lihat, ada ke Ustadz di samping-samping kita nih hendak bersalaman sama nerobos Habib itu. Hati-hati dulu. Jangan masuk-masuk aja kada baharong di guru tuh. Sudah kawalat lawan guru, ada beberkah pulang bertamunan Habib. Sia-sia dia. Makanya Habib itu kebanyakan sih nyambat apa? Gelap-gelap. Orang gelap-gelap ya sih. Sini itu menjaga juga. Berapa kali kita ketemu Habib-Habib besar, Habib Salim, Habib Umar, waktu di Martapura itu kan banyak Habib-Habib. Habib Zain bin Smith. Ini ada, jadi kesini kada mau salaman. Karena Sidin tahu di Martapura ini guru-guru besar tuh ada juga guru-guru Darussalam. Dia yang mengurumun ini rata-rata santri Darussalam. Jadi kada mau Sidin menyampi salami. Nah, jadi selama berjalan tuh kayak ini Sidin. Biar gelap, artinya jangan bersalaman, dengan hati aja bersalamannya. Ya. Kita kada rugi kan bersalaman. Kalau perlu foto mana cetak. Aku muridnya Habib ini. Padahal bersalaman lah kan. Wallahualam. Atas berkata Sayyid Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, kata Habib Ahmad, majlisud da'wah ilallah wa dzikris shalihin sabunul qulub wa ma'ul qulub. Majlis dakwah ilallah, majlis yang mengajak kepada Allah itu, dan majlis yang mengingat-ingat tentang orang soleh. Zikir solehin termasuk majelis haul, termasuk zikir solehin, mengingat orang-orang yang soleh itu zikir haul atau majelis haul. Jadi majelis ilmu atau majelis haul itu sabunul qulub, itu adalah sabunnya hati, menyabuni hati. Wa ma'ul qulub, sudah dikasih sabun, dikasih banyu pulang, dibersihkan dulu, hanya dimasukkan air suci. Nah, air suci itu ya sifat-sifat yang baik. Istilahnya hati kita ini sombong pelihara terus sombong tadi. Tapi ketujuh menghadiri majelis ilmu, ketujuh menghadiri majelis-majelis falaha ma'un, maka bagi hati itu ada air. Yusqiha, yang menyirami itu air itu akan menyirami akan hatinya. Wa yaziduha, dan menambah hati itu hayatun, tambah hidup. Ya, ma'ul hayah ngarannya, air kehidupan. Ya, dari majelis dakwah atau majelis zikir sholihin itu bagikan air atau dan sabun. Sabun untuk membersihkan sesuatu yang kada baik. Setelah sesuatu yang kada baik dibersihkan, maka langsung ditumpahi banyu. Banyu itu supaya hati itu hidup terus. Hati hidup terus itu maksudnya hati itu mengalir. Ini nah, misalnya kita nih lagi sembahyang, tiba-tiba ikhlas, mengalir aja ria itu hilang, kena banyu ikhlas. Itu berkat majelis ilmu dan majelis haul. Karena tiba-tiba kita ujub, merasa bangga dengan ibadah, ada tuh kena tuh kritikan di hati, apa pula aku merasa ibadahku, sedangkan ibadahku ini Allah yang menghendaki, hilang, dan dihantam oleh al-hayyah tadi, apa, air menghidupkan hati tadi. Jadi ikhlas pulang, tawadu hatinya. Nah, berarti orang yang nongkrong tadi ke surga, ya berarti ahli surga. Orang tuh hendak masuk surga 500 tahun, hendak masuk surga, perjalanan 500 tahun, udah ada kesejukan udara. Dari demikian, dari majelis itu ada awan putih. Ya sebenarnya di atas majelis kita ini ada awan putih. Allah hendak awan putih di atas. Fayazuquha ila orang yang beruntung. Jadi jangan remehkan hujan-hujan yang ada tadi. Oh, hujannya imbahanu atau imbah hadrah saudan tadi hujan. Wa qala radhiyallahu anhu, cuman anehnya hujan dan yang menuntut ilmu. Soalnya yang lagi mengaji ini kan ada hujan, kadang-kadang hujannya beliung ke pasar ke tutupan orang pasar tuh misalnya. Ini kata hujannya di sini juga. Yang pasar mah kamu gak ada. Tambah berkah lagi sudah menurut ilmu karena hujannya pulang. Sekalinya ujung-ujungnya apa? Yang di majelis kada Allah ciptakan awan.
Karena di majelis tadi pimpinannya atau yang mengadakan majelis ria, sombong, yang hadir sombong atau ujub. Sekarang di pasar tadi ada orang membahas tauhid. Allah ciptakanlah awan di sana. Awan dan maka kesini di sini hujan. Berarti bagus mana? Bagusnya di pasar tadi. Ada yang membahas tauhid, mungkin ada yang membahas ilmu di pasar tadi. Orang duduk-duduk di lapak membahas ilmu. Ya. Tapi ikhlas. Tapi tahu itu merasa rendah diri. Kita kawal juga kita menganggap bahwa hujan-hujan yang ada ini berkat pengajian kita misalnya, berkat majelis kita ada, berkat majelis orang kita yang dapat. Waqala radhiyallahu anhu, idza nasaba rabbuka mauqiban ilahiyan la taqul la ahdur. Apabila Tuhanmu mendirikan mauqiban satu arak-arakan kompoi lah gitu. Ilahiyan nisbah ketuhanan lah. La taqul la ahdur, aku kadang-kadang hadir. Dan seandainya Allah ini mengadakan arak-arakan berramian nih, Allah mengadakan maulid, majelis haul itu Allah ma'arak supaya orang ini hadir. Tapi kita sambat la ahdur, aku kadang hadir misalnya. Fa innahu ma yansibu laka mauqifan wahdak. Maka bahwasanya Allah Ta'ala tidak sesaat di tempat itu. Nah, lalu kita nih anak hadir ke tempat haul untuk majelis tadi dengan niat yang baik. Nah, dengan berkat niat yang baik tadi, Allah berikan kita apa yang Allah berikan kepada orang wali tadi, kepada seseorang yang soleh tadi. Apa kira-kira yang Allah berikan? Hati yang bersih kah? Apa iman yang kuat kah? Atau etikatnya bagus kah? Atau hilang kalau ada mikirkan dunia lagi kah? Pokoknya apa yang Allah berikan kepada wali, maka Allah berikan juga kepada kita yang hadir. Humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Dan mereka yang orang soleh itu adalah suatu kaum yang tidak celaka bihim dengan mereka, sekedudukan dengan mereka tadi. Jadi kalau kita duduk dengan mereka tadi tak akan celaka selama-lamanya. Tidak pernah celaka. Tanbihun jaga-jaga nih. Qala Imam Abdullah bin Abi Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. Wa rubbama ijtanaba ba'dul juhal ahlul ilmi wa majalisul ulama khaufan ayyarifa ma yalzamuhu al-amalu bih. Kadang-kadang menjauhi sebagian orang yang jahil, orang yang bodoh itu kadang sebagian menjauhi akan orang yang mempunyai ilmu kayak takutan. Bahasa awalnya minder, sebenarnya kadang parak, bukan minder apa segan, sopan, padahal ini menghadap Abu Barak. Wa majalisul ulama, dan kadang hendak memaraki majlis-majlis para ulama karena takut bahwa mengenal dia sesuatu yang mewajibkan beramal dengannya. Ya apa-apa, udah aku hadir ke majlis ilmu, amun aku mengaji karena disuruh mengamalkan, sedangkan mengamalkan itu kulir. Nah, jadi takut sekalian. Ya dzunnu anna dzalika udrun lahu, dan dia menyangka orang awam tadi, orang jahil itu menyangka itu sebuah alasan, sebuah uzur. Jadi kenapa kau dah majelis? Aku biar kada tak amalkan ilmunya. Kenapa kada nak ngaji tauhid? Aku biar sesat. Macam lah. Ala uzur, dianggapnya itu uzur. Jadi kenapa malaikat bertakun? Ngapa kada ngaji? Alasannya apa? Uzur. Karena gair kada tak amalkan. Wahayata jauh sekali ya sih, pemikiran nang itu jauh sekali. Inna madzalik yaziduhu tasdidan wa mutalabatan. Hanya saja demikian itu menambah akan dia tasdidan, akan ancaman dan mendapatkan tuntutan. Li'annahu arada an ahkamillah ilman wa amalan bahwa asyaddu. Karena bahwasanya berpaling daripada hukum-hukum Allah secara ilmu dan amal itu lebih bersangatan bahaya. Lebih bahaya lagi amun kita sudah ilmu kadada, amal begini kadada, lebih bahaya lagi. Wa ghayatul uzri fi asya takunu liman rubbiya fil badiyati wa fi bu'din an ahli Islam. Dan kesudahan uzur
Terlalu banyak alasan, kehabisan alasan pada sesuatu itu adalah bagi orang yang dipelihara daripada orang dusun dan orang yang jauh daripada ahli Islam. Nah, uzur-uzur nangka itu sebenarnya orang yang berada di hutan yang jauh dari ulama. Amun para kudung ulamanya kadang tidak mengaji, kadang kau jadi alasan, kadang kau jadi alasan tetangga. Wa man huwa muslim wa aba'uhu muslimun annalahul uzur. Sedangkan dia orang Islam, bapak mamanya Islam juga, kai datuknya Islam juga, ada mungkin ada uzur, kadang kau diterima alasan nangka itu. Intaha min tathbitil Quran. Jadi mau dicek-cek juga nih, dicek ke atas, ternyata abahnya kadang ada tapi ada mengaji juga. Kan ulama bahari kan banyak. Abahnya hidup di tahun 70-an, 80-an misalnya. Tahun itu kan banyak ulama-ulama. Dicek abahnya ada tapi ada mengaji. Ada ke atas pulang kayaknya mengaji kah juga. Zaman-zaman 60-an maginnya ya banyak ulama 50 60 dicek pulang ada mengaji juga kayaknya datuknya sejamang datuk Safar ada mengaji juga sampai ke atas sekali keturunan Abu Lahab misalnya keturunan orang yang memusuhi Nabi misalnya memang kadang kalau dipaksa-paksa jadi memang keturunan itu memang juga pengaruhnya apa berdominan lah untuk menjadi orang yang baik apabila datu-datunya baik. Nah kita nangka ini perkumpulan barangkali kuitan kita semua tergabung atau pada kuitan kai-kai kita berhari atau datu-datu kita atau datu-datu pulang di atasnya sebuah kumpul ujung-ujungnya ada keturunan Rasulullah ada keturunan sahabat ternyata Rasulullah sahabat berkumpul karena cucu-cucunya berkumpul juga ada banyak orang berhari kan ada orang India juga mengaji kan orang Paris orang Cina mengaji dalam sahabat banyak orang dia 30 datuknya semua mengaji lewat datuk ini hari wallahu a'lam. Dulu ada orang mengaji waktu di majelis Adilan mengaji setengah ujung musuhi kalau betakonan abah mama siapa tuh ya mama si A apa ngaranna si Polan apa ini mau musuhi kau kah menyambati kau kah kau tahu lah jadi abah yang berhari yang berdikai abahnya itu yang berdikai banget abahnya yang berdikai mana sih wajar anaknya kayak gitu juga kalau kuat abahnya berhari menyambati memburuk-burukan kayu marsing akhirnya anaknya pun memburuk-burukan cucu kayu marsing sama jadi kada kau dilawan ya gitu biarkan aja udah keturunan lah keturunan mengkhianat padahal abahnya ngaji lawan kayu dulu zaman datuk sopat kan ada kisahnya kalau kita datuk tuh ada ngaran datuk dia selalu dikunyahkan atau di kan Abu Hamid kan Abu Hamid Haji Abdurrahman Siddiq kan Abu Hamid. Nah Hamid ini kan anak datuk. Hamid ini di antara anak datuk yang kebal yang ditembak tuh pada mempan Hamid ini memang pahlawannya lah. Nah, jadi ada dulu di Sapat itu Pak Walinya lah Pak Walinya. Entah walinya apa pada hari itu. Nah, berkhianatlah dengan Belanda. Itu kisahnya tuh anak cak. Jadi ini adalah membongkar rahasia muhandap ditembak supaya kada kebal kada ngalih kada wahai apa kapten nih bahasanya apa Belanda tadi nembaknya caranya pasnya wudhu jadi kayak itu lagi wudhu ditembak dia gugur di parit ya meninggal ya sebanyak itulah langsung ada tuh pas sebanyak jangan sama anak cucu ini berkawan apalagi kawin dengan keturunannya pengkhianat tadi sampai wah ini masih ada keturunannya memang bisa kayak itu keturunan mengusir wali lagi ujungnya mengusir wali juga anak cucunya wallah alam ada Bulkasbi 110
Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa ta'ala bi'ulum hidayana. Surat 10. Bab mengenai apa tuh? Saingan, kesayangan kan? Pedagang kepada agamanya pada sesuatu yang khusus terhadapnya dan merata kepada akhiratnya. Tidak semestinya bagi pedagang untuk disibukkan oleh penghidupannya dari akhiratnya. Tidak semestinya pedagang itu sibuk dengan dagangannya, ada peduli dengan akhirat. Maka umurnya menjadi sia-sia dan jual belinya rugi. Meskipun dia sugih, dia rugi juga sudah. Keuntungan di akhirat yang terlewatkan itu tidak dapat dipenuhi oleh apa yang diperoleh di dunia. Itu buktinya si A itu pakai itu inya, kita belum tahu lagi. Maka ia menjadi orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Tetapi semestinya bagi orang yang berakal untuk sayang kepada diri, untuk sayang kepada dirinya, sedangkan kesayangannya kepada dirinya itu dengan memelihara modalnya. Sedangkan modalnya adalah agamanya dan perdagangannya. Kita ini berdagang rajin, berusaha kita nih. Modal usaha itu awal apa? Duit. Kalau kita berjualan kan modal awal duit. Lalu yang memberi duit siapa? Hakikatnya Allah. Berarti modal kita apa? Allah. Modal kita sebenarnya berdagang, usaha apapun, modal kita paling utama Allah. Kamu lagi berdagang, lagi berusaha, melupakan modal utama, itu bakalan rusak. Sebagian salaf berkata, seutama-utama sesuatu bagi orang yang berakal adalah sesuatu yang paling diperlukan, yang paling diperlukannya di dunia. Dan yang paling diperlukan di dalam dunia adalah sesuatu yang paling terpuji kesudahannya, yaitu di akhirat. Yang paling dibutuhkan di dunia karena di akhirat itu yang paling diperlukan sebenarnya. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata di dalam wasiatnya, bahwasanya tidak bagimu dari bagianmu di dunia. Boleh saja kau mendapatkan dunia, boleh saja kau mencari dunia, boleh. Sedangkan kamu itu lebih perlu kepada bagianmu dari akhirat. Maka mulailah dengan bagian hasilnya dunia itu dapat dua. Apa yang kita amalkan tadi hasil di akhirat, itu yang kita dapatkan kena di akhirat. Maka kamu mengaturnya, artinya jangan lupakan akhirat ketika mengerjakan dunia. Allah Ta'ala berfirman, wala tansa nasibaka minat dunia. Jadikan apa yang kita nih jadi guru baik tadi apa? Jadikan jabatanmu untuk membeli surganya Allah. Jadikan pegawaimu untuk membeli surganya Allah. Wala tansa nasibaka minad dunia, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Maksudnya janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia untuk akhirat. Kita ini lapar, ada bagian kita ialah makan supaya dunia kita nyaman, makannya nyaman-nyaman. Tapi ketika makannya nyaman tadi, imbah makan tadi tiba, hendak sembahyang itulah untuk bagian di akhirat. Kadang mungkin makan aja pikiran, kadang sembahyang rugi kan? Karena bahwasanya dunia itu ladang akhirat, dan padanya lah diusahakan kebaikan. Nah, kebaikan yang ada di akhirat kelak itu hasil daripada kebaikan amal di dunia. Jadi rugi kamu kada beramal, maksudnya itu. Kamu sudah mati kan apa beramal lagi? Hanyalah sempurna kesayangan pedagang terhadap agamanya dengan memelihara 7 hal. Yang pertama, baik niat dan akidah dalam memulai perdagangan. Hendaklah dengan berdagang itu ia berniat untuk menjaga diri dari meminta-minta dan mencegah tamak. Kada sibuk minta bantuan, dan mencegah tamak, jangan sampai rakus dari manusia, karena mencukupkan dari mereka dengan yang halal. Kayak warung bersebelahan, bolehlah kita memakai apa ya, kita jimat supaya laris dagang, boleh aja, tak ada masalah. Tapi mau sudah laris dagang, bahkan dagangan kalah,
warung sebelah, lalu meremehkan warung sebelah, lalu timbul ada penyakit yang kadang baik di hati tadi, bagus campur aja pelaris dagang tadi, karena mengganggu iman kita terganggu gara-gara pelaris dagang. Boleh kita mandak ke baju kan, banyak kayak pengenalan kayak di mukar di kubah, di hidayat boleh boleh aja. Tapi sampai kapan kita memakai gitu? Sampai kapan namun iman kita rusak terus dengan sebab pelaris dagang tadi. Dan minta pertolongan dengan sesuatu yang diusahakannya atas agama, melaksanakan kecukupan keluarga agar ia menjadi golongan orang yang berjihad, dan hendaklah ia berniat untuk nasihat bagi muslimin. Artinya menyanyi merasa kada baik tetap minta nasihat dari orang yang solihin, dan ia mencintai seluruh makhluk seperti apa yang ia cintai bagi dirinya, dan hendaklah ia berniat untuk mengikuti jalan keadilan dan berbuat baik dalam muamalahnya. Harus ada jual belinya, kada boleh mengurangi takaran, harus kayak itu sebagaimana kami sebutkan. Dan hendaklah ia berniat amar ma'ruf dan nahi munkar. Harus melihat yang orang nih duduk di warung sampai kadang nak sembahyang, sampai meninggalkan sembahyang, usir aja dari warung, nanti nahi mungkar gitu nih. Pada setiap apa yang dilihatnya di pasar, apabila ia menyimpan akidah dan niat-niat ini, maka ia menjadi orang yang beramal di jalan akhirat. Jika ia mendapat faedah harta, maka ia orang yang mendapat tambahan, dan jika ia rugi di dunia, maka ia beruntung di akhirat. Seperti mana dikatakan apa? At-tajiru saduqa, tajir saduk, pedagang yang jujur itu yusyaru yaumul qiyamah mahal anbiya. Pedagang yang jujur karena di akhirat dihalau beserta para nabi. Pedagang yang jujur bukan hanya penuntut ilmu, jadi halau dengan nabi. Pedagang yang jujur. Yang kedua, ia bertujuan melaksanakan salah satu fardu kifayah di dalam pekerjaan dan perdagangannya. Karena seandainya pekerjaan dan perdagangan itu ditinggalkan, niscaya batallah penghidupan dan binasalah sebagian besar makhluk. Teraturnya urusan seluruh manusia adalah dengan tolong menolongnya seluruh manusia. Di setiap kelompok itu menanggung pekerjaan. Seandainya seluruh manusia menghadapi pada satu pekerjaan, niscaya kosonglah setinggalnya dan mereka binasa. Misal ngaji berataan warung kan ada, yang orang warung yang biasa warung nih, aku hendak kayak orang pengajian juga, ada pedagang juga, gimana kita nukar rokok, bingung kan? Ada di warung-warung tutup berataan, karena orangnya ahli ibadah berataan, gak ada rame juga. Lalu kita nih hendak meremehkan orang pedagang, jangan. Ini membawa supaya orang rajin ngaji, misalnya apa sibuk berdagang aja, tutupnya sekalian dagangan tadi, bingung. Atas dasar ini sebagian manusia menanggungkan sabda Rasulullah SAW, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku itu rahmat, jadi perbedaan cita-cita mereka dalam perusahaan atau pekerjaan. Baik, masing-masing kan beda-beda pekerjaannya. Kita ini begawi, kada tapi rajin untuk ilmu. Nah, bagian kita kada tahu kita meremehkan atau menganggap orang-orang yang sibuk berusaha atau orang yang lalai dengan Tuhan, jangan. Karena perbedaan umatku itu rahmat. Amun sunyaan sama beribadah sunyaan kada rapi juga. Adalah yang lalai sedikit kan. Sunyaan apa ngarannya nih? Taat berataan kada ada maksiat, kada tahu kita yang ngarannya maksiat. Yang ngarannya maksiat itu kada tahu. Kamu kada kelihatan itu maksiat. Kada rapi juga kan. Kada amal ma'ruf nahi mungkar aja. Kada tahu kita mendoakan orang-orang yang maksiat. Jadi ada aja baiknya, itu dianggap sebagai rahmat. Sebagian dari perusahaan itu ada sesuatu yang penting, dan sebagian daripadanya ada perusahaan yang tidak diperlukan, karena perusahaan itu kembalinya kepada kenikmatan dan berhias dalam dunia. Maka hendaklah ia sibuk dengan perusahaan yang penting agar dapat melaksanakannya itu mencukupi terhadap kaum muslimin mengenai hal-hal yang penting dalam agama. Dan hendaklah ia menjauhi perkara pekerjaan mengukir, jangan begawi yang ada
Gawir ngukir patung misalnya jangan. Pengrajin emas dan perak memperindah bangunan dengan kapur dan seluruh apa yang menghiasi dunia. Seluruhnya itu dibenci oleh orang yang beragama. Adapun membuat permainan dan alat-alat yang haram yang dipakainya maka menjauhi hal itu termasuk bagi meninggalkan kezaliman. Allah alam. Ya ada nih sini ada pekerjaan gawian-gawian yang makruh, yang haram, yang dibolehkan. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nastaghfiruka bima 'allamtana wa barik lana ila hajjatina ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Fa ya rajulun min syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik